Viral video seorang debt collector, DC, sebuah pinjaman online, pinjol, mengajak nasabah perempuannya berbuat tindakan asusila demi melunasi utang. Debt collector tersebut digerebek oleh polisi sedang berada di salah satu kamar kos wilayah Purworejo, Jawa Tengah bersama dengan seorang perempuan. Video tersebut diunggah oleh auditor kepolisian Madya TK 2 Inspektorat Pengawasan Umum, Ituasum, Polri, Kombes Pol Manang Subeti melalui akun media sosial Instagramnya. Dilansir dari Instagram Kombes Pol Manang pada Rabu, 22 Juli 2026, peristiwa itu bermula saat seorang pria berinisial RW melaporkan keberadaan istrinya, yakni UH sedang bersama dengan laki-laki lain di sebuah kamar kos. Polsek Bayan, Purworejo kemudian melakukan penggerebekan ke tempat UH dan didapati yang bersangkutan sedang bersama dengan seorang LSH. LSH diketahui merupakan seorang debt collector salah satu pinjaman online. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, insiden tersebut dilatar belakangi persoalan utang piutang. UH diketahui memiliki tunjangan pinjol lebih dari 4 juta rupiah dan ditagih oleh LSH. Atas kesepakatan kedua belah pihak, utang tersebut akan dianggap lunas jika UH bersedia melakukan hubungan suami istri dengan LSH. Di awal saya itu dihubungi untuk ditagih soal pinjaman di Kredivo. Setelah itu dia berusaha menemui saya. Setelah saya temui, terus dia juga meminta tenggang waktu selama 1 minggu. Tapi belum ada waktu 1 minggu, dia itu menagih saya di hari kedua. Setelah itu dia memaksa saya untuk bertemu dan saya juga menemui dia di malam hari, lebih tepatnya pukul 18.30. Setelah itu dia bicara dengan saya dan memberikan syarat jika kalau mau tagihannya lunas nanti saya diajak untuk berhubungan. Dan itu pun nggak cuma sekali, dia mintanya itu dalam waktu sebelum 90 hari, yaitu meminta untuk 3 kali. Setelah itu dia menyepakati sendiri kesepakatan itu dan saya juga nggak menyepakatinya. Tetapi setelah itu saya dipaksa lagi dan di WA lagi. Dan saya juga ke WA dia pun responnya saya tetap nggak punya uang. Gimana pun saya juga mau nyicil, nanti besok kalau saya sudah punya uang kembali, tapi dia tetap memaksa. Dan di akhirnya di hari ini saya itu ditelepon terus selama berapa kali sama dia bertemu di depan Indomaret alun-alun. Setelah itu saya pun kesana digerakkan dengan pelaku. Setelah itu pelaku pun bertemu dengan saya di Indomaret, lalu berbicara soal tagihan tersebut. Jika tagihan itu mau lunas, ya harusnya melakukan perbuatan seperti itu. Dan saya pun tidak mau juga, tapi saya tetap dipaksa untuk melakukan itu. Setelah itu saya juga berbicara setelah dipaksa dan saya juga mau nggak mau gimana pun, terus dia memaksa saya, menggrabkan saya lagi menggunakan aplikasi online itu dan dibawa ke tempat kosnya. Tempat kosnya itu di lokasi Bayan, dan itu saya sempat ketakutan dan saya sempat ke toilet dulu, dan itu agak lama karena saya juga takut kalau dia melakukan dengan paksa. Terus saya juga sempat dipegang-pegang tak bagian paha dan bagian tangan juga, dan saya juga dipaksa pun untuk memijat bahunya dan bagian belakangnya. Saya pun tidak mau. Masa saya nggak bisa bayar pakai uang, terus saya dipaksa pakai. Ini berapa teman di sini? Satu aja. Masyarakat kita akan semakin menderita dan saya akan terus bersuara untuk itu. Kejadian dugaan pelecehan yang dilakukan oleh bill collector atau debt collector dari pihak ketiga Kredivo. Sebenarnya bukan pihak ketiga juga, itu adalah pihak vendor penagihan yang masih berafiliasi secara langsung dengan Kredivo. Ya, nanti akan saya spill siapa direkturnya dan direktur operasional di mana, dia hubungannya apa dengan PT DAK ini, dan apa hubungannya juga dengan PT TIN. Ya, nanti saya sudah ada bahannya. Artinya begini, dalam POJK 22 tahun 2023 pasal 61 ayat 5 jelas
dicantumkan bahwa pihak PUJK, pelaku usaha jasa keuangan, wajib bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penagihan pihak ketiga. Ya, tidak bisa lepas tangan. Saya harapkan Kredivo sebagai PUJK yang mempekerjakan atau bekerja sama dengan pihak penagih PT DAK memperkerjakan debt collector itu yang melakukan dugaan pelecehan itu bisa kena sanksi tegas, seperti yang beberapa waktu yang lalu dari salah satu aplikasi pinjaman online yang mengirimkan damkar kepada nasabah di daerah Semarang. Itu vendornya dicabut izinnya, kemudian platformnya juga dikenakan sanksi. Ini harus tetap berlaku juga untuk Kredivo, jangan sampai tidak. Kenapa? Karena ini adalah efek jerah. Permasalahan utama yang terjadi di dunia pinjaman daring atau online ini ataupun pay later itu adalah masalah penagihan yang tidak beretika, penagihan yang melakukan segala cara, peneroran, intimidasi, doxing, ya, mempermalukan, bahkan mengejar sampai ke kantor tempat nasabah bekerja, menteror kantornya, menteror orang-orang yang tidak punya hutang tapi yang berkaitan dengan nasabah tersebut, sehingga nasabah tersebut tertekan mental sampai dipecat, sampai dengan cerai, sampai dengan bunuh diri dan sebagainya. Masalah penagihan ini harus benar-benar segera dituntaskan. Jangan lupa subscribe ya.